Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak ibu sekalian yang sedang mengerjakan penelitian tesis ataupun yang sedang mengerjakan penelitian skripsi, terutama yang sedang dalam menguji instrumen, dalam hal ini adalah analisis butir, maka pada sore hari ini saya akan menjelaskan interpretasi output Acer Quest The Interactive Test Analysis System. Saya hari ini, hari Senin, tanggal 12 April tahun 2021, saya akan menjelaskan cara membaca output program Acer Quest dalam menganalisis butir soal, baik secara teori klasikal maupun secara teori modern, yaitu teori respon butir. Namun sebelum sampai ke tahap itu, maka saya akan menjelaskan dahulu tentang hal-hal yang bersangkutan dengan cara membaca output hasil Acer Quest The Interactive Test Analysis System, agar supaya bapak dan ibu sekalian nanti mudah memahaminya. Kemudian dalam menjelaskan ini saya mengambil salah satu contoh dari punya kawan kita, karena saya tidak mungkin menjelaskan semua punya bapak ibu sekalian, karena kalau itu saya lakukan maka waktu saya habis, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi dan tesis dari bapak. Salah satu contoh ini dari program master dari Winsuska Riau, jurusan Magister Pendidikan Islam. Maka mari kita simak penjelasan sebelum kita masuk ke dalam membaca output Acer Quest. Bahwa kita tahu bahwa Acer Quest ini adalah suatu program lama yang dibuat pada tahun 1996 sebelum ada komputer yang modern, yaitu komputer yang berMOS atau Pentium. Jadi sekali lagi ini dasarnya adalah MS-DOS. Sebelumnya kita harus tahu apa itu tujuan dari kita menguji instrumen. Jadi kenapa instrumen kita ini susah-susah kita uji dengan analisis Quest. Jadi kenapa instrumen kita tuh harus kita uji? Maka tujuan kita menguji itu adalah agar supaya kita tahu bahwa instrumen kita itu sudah memenuhi syarat, yaitu baik syarat validitas konstruk maupun validitas statistik. Validitas konstruk kemarin sudah saya sebutkan bahwa suatu instrumen harus sesuai dengan kisi-kisi harus sesuai dengan grand teori yang jelas. Itu namanya validasi konstruk. Dan sekarang ini kita bicara validasi statistik, baik teori klasik maupun teori modern atau teori respon butir. Jadi tujuannya adalah layak atau tidak layak, kita pengen tahu. Kemudian seandainya layak, maka instrumen kita ini bisa langsung kita pakai untuk penelitian. Namun jika tidak layak, maka instrumen kita ini harus kita perbaiki. Atau kita gugurkan. Item-item yang tidak memenuhi syarat kita gugurkan atau kita coret atau kita buang. Namun ada dua persyaratan dalam kita mengambil tindakan yang kedua ini, yaitu tindakan menggugurkan item. Ada dua persyaratan harus terpenuhi. Yang pertama, jumlah item yang tersisa atau yang memenuhi syarat itu telah memenuhi syarat jumlah. Kemudian item-item yang tersisa atau yang telah memenuhi syarat itu telah mewakili semua indikator dari instrumen yang akan kita ujikan kepada responden. Kemudian dalam memperbaiki suatu item butir, maka kita bicara tentang validitas dan reliabilitas. Validitas adalah kevaliditan dari instrumen kita itu mengukur apa yang diukur. Jadi kita kalau mengukur motivasi, maka instrumen kita harus betul-betul mengukur motivasi, jangan sampai mengukur ke yang lain variabel. Itu namanya validitas, terutama validitas konstruk.
Kemudian reliabilitas adalah keajikan instrumen, yaitu apabila suatu instrumen itu kita pakai berulang-ulang maka hasilnya akan sama. Umpamanya suatu responden yang tergolong pintar itu akan menjawab selalu konsisten dengan nilai rata-rata dari kawannya. Kemudian siswa atau responden yang lemah dari kemampuannya, maka itu kalau kita tes berulang-ulang itu akan hasilnya sama, yaitu nilainya di bawah rata-rata gitu. Maksud dari keajekan tes di sini adalah baik dilakukan pada responden yang sama maupun pada responden yang berlainan di kesempatan yang sama atau responden yang sama pada lain kesempatan gitu. Kemudian yang perlu kita perbaiki lagi adalah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran suatu soal itu tidak dalam kuis tidak boleh melebihi dari dua skala logik dan tidak boleh kurang dari negatif 2 skala logik. Kemudian yang kita beri lagi adalah daya beda, bahwa suatu item atau satu instrumen yang bagus adalah bisa membedakan mana responden yang kurang mampu dalam menjawab item tersebut dan mana responden yang mampu dalam menjawab responden tersebut. Artinya suatu instrumen dapat dengan bagus membedakan antara responden yang pintar dengan responden yang kurang mampu gitu. Kemudian distraction adalah instrumen harus berhasil dalam teknik pengecoh. Maksudnya pengecoh di sini adalah apabila suatu responden menjawab dengan sembarangan maka akan segera diketahui, dan setelah diketahui maka akan kita coret atau kita keluarkan dari sebagai bahan analisis penelitian. Kemudian yang terakhir adalah bahwa satu instrumen itu harus kita perbaiki juga atau kita lihat juga dengan fit model RAS. Fit model RAS adalah salah satu teknik analisis modern yang berdasarkan pada teori respon butir. Kemudian yang di atasnya itu seperti distraction, daya beda, tingkat kesukaran, reliabilitas dan validitas itu adalah termasuk dalam CTT atau Classic Theory Responsibility atau teori klasik tentang tes. Maaf, tadi maksud saya CTT itu adalah kepanjangan Classic Test Theory. Jadi teori tes klasik maksudnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian apakah kriteria bahwa suatu instrumen kita itu telah memenuhi unsur-unsur yang kita teskan tadi? Bahwa suatu instrumen itu memenuhi unsur validitas apabila P atau probabilitas sudah lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 5% atau R hitung, korelasi hitung lebih besar daripada korelasi tabel, RH lebih besar dari RT. Kemudian reliabilitas itu telah ditetapkan harus lebih besar atau sama dengan 0,6, maaf itu ada sama dengan. Kemudian tingkat kesukaran atau threshold itu tidak boleh kurang dari negatif 2 skala logik dan tidak boleh lebih dari 2 skala logik, bahwa skala logik itu terbentang dari negatif 4 skala logik sampai positif 4 skala logik gitu kan. Kemudian daya beda ditunjukkan oleh korelasi besar, yaitu korelasi besar harus lebih besar dari 0,2. Kemudian ada literatur mengatakan korelasi besar harus lebih besar dari 0,3. Kemudian distraction adalah daya pengecoh itu harus lebih besar dari 5%. Jika ada item yang memiliki distraction lebih kecil dari 5%, maka dikatakan bahwa item dalam instrumen tersebut tidak mampu atau tidak berfungsi teknik kecohnya sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Kemudian catatannya fit model RAS, bahwa fit model RAS itu adalah untuk mengetahui sejauh mana instrumen kita terutama item-itemnya itu memenuhi dari unsur model RAS, yaitu kriterianya adalah
kita menetapkan nilai infit MNSQ. MNSQ adalah kepanjangan dari mean square, jadi rata-rata kuadrat. Infit mean square itu terbentang antara 0,77 sampai 1,30. Itu baru diterima sebagai model ras atau memenuhi syarat sebagai model ras. Atau bisa juga kita lihat dari OT, nilai OT itu harus lebih kecil atau sama dengan 2. Kalau lebih besar dari 2 berarti tidak memenuhi model fit ras, atau dalam teknik analisis modern yang berdasarkan dengan analisis respon butir, begitu kawan. Ada 5 output quest yang akan kita baca nanti, yaitu sesuai dengan perintah kemarin yang kita masukkan adalah ada 5 perintah, maka yang keluar adalah 5 output, yaitu output pertama adalah underscore sh. Underscore sh ini adalah memaparkan tentang hasil secara simultan. Kemudian yang kedua adalah underscore it yang memaparkan tentang deskripsi tentang item-item dalam responden tersebut. Dan yang ketiga adalah underscore ca. Underscore ca ini adalah underscore cas atau kasus atau subjek, jadi menggambarkan atau menganalisis bagaimana subjek itu berhubungan dengan instrumen kita. Kemudian yang keempat adalah underscore tn. Underscore tn ini adalah adalah output dari quest yang menganalisis secara bersama-sama atau menyimpulkan analisis dari yang di atas. Kemudian yang kelima adalah underscore low, yaitu underscore logic yang menampilkan skala-skala logik antara case atau subjek dengan atau terhadap itemnya, begitu kawan. Kita perdalam lagi tentang underscore tn out. Underscore tn tadi adalah suatu analisis yang menyimpulkan tentang atau yang merangkum tentang hasil output dari yang di atasnya, baik sh, it, ca. Jadi dalam tn out ini adalah suatu pendekatan tes, yaitu dalam tn out ini diterangkan tentang 2 pendekatan tes, baik klasik maupun modern seperti yang sebut tadi, yaitu CTT dan IRT. CTT adalah classic test theory, kemudian IRT adalah interactive response theory, jadi teori interaktif item. Dan yang nomor 1 klasik adalah teori tes klasik, gitu kawan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian masih dalam underscore tn. Dalam underscore tn ini kita dapat perdalam lagi, yaitu maaf itu yang tadi terulang. Ini gambarannya kawan. Jadi dalam analisis tes itu terdiri atas teori tes klasik atau CTT yang seperti saya sebutkan tadi, dan IRT teori respon butir atau item response theory. Kemudian dalam teori tes klasik itu terdiri atas tingkat kesukaran. Tadi disebut juga dengan threshold, yaitu nilainya tidak boleh kurang dari negatif 2 dan tidak boleh lebih dari 2 skala logik jika suatu item instrumen itu supaya memenuhi tingkat kesukarannya atau thresholdnya. Kemudian daya beda itu dijelaskan dalam R visceral atau korelasi visceral, yaitu harus lebih besar dari 0,2. Maaf, itu 0,2, dan ada yang mengatakan detektor harus besar dari 0,3, ini yang tadi. Kemudian structure atau daya kecoh harus besar dari 5%. Kemudian pada teori respon butir itu adalah fit modal ras, dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dari infit MNSQ atau mean square dengan nilai rentangannya 0,77 sampai 1,30, dan infit T yaitu rentangannya antara negatif 2 sama dengan 2, gitu kawan.
Kemudian pada underscore TN ini, maka kita akan melihat beberapa hasil yang sudah disajikan, yaitu berupa skor ini, skor mentah, kemudian persentasenya, kemudian poin visceral atau R visceral tadi yang saya sebutkan, kemudian main ability atau kemampuan rata-rata. Seperti ini saya sebutkan, yaitu terdiri atas tingkat kesukaran manual. Tingkat kesukaran manual adalah diperlihatkan pada ini kawan, pada persentase skor manual ini. Ini contohnya tingkat kesukaran yang menjawab betul semua dengan skor 5 adalah 11,7% atau 0,17 digit, begitu kan. Kemudian terdapat juga tingkat kesukaran logit scale. Tunggu kan, main ability ini kawan, disebutkan tadi adalah kemampuan rata-rata responden dalam menjawab soal, yaitu sebesar 0,44, ya kan, 0,4. Kemudian thresholdnya 1,17. Ini adalah ketika ditanya sama dosen atau penguji atau promotor, apa keunggulan quest sehingga kamu pilih untuk menganalisis data ini dibandingkan Iteman, Anbusu, SPS dan lainnya, maka keunggulan dari Acer Quest adalah sebagai berikut, yaitu bisa menganalisis instrumen pilihan ganda baik skala Goodman maupun skala Likert. Skala Goodman 2 alternatif, skala Likert lebih dari 2 alternatif, dan juga uraian atau kombinasi. Kemudian kelebihan yang kedua, bahwa Acer Quest dapat menganalisis bukan hanya teori tes klasik, tapi juga teori IRT tadi, yaitu item responsibility theory, yaitu teori item teori respon item maksudnya kawan. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah dikotomus dan politomus. Pada saat tadi ini berhubungan dengan skala Goodman dan Likert seperti sebut tadi. Yang keempat adalah estimasinya lebih lengkap dan lebih bersifat komunikatif, artinya lebih jelas, yaitu menampilkan estimasi item, menampilkan estimasi CA atau CES atau subjek, dan juga menampilkan estimasi fit model RAS yang informatif. Fit model RAS adalah salah satu model yang tadi itu kita sebut IRT atau item responsibility test, teori respon butir. Kemudian yang kelima, bahwa estimasi dari count dan persen. Count adalah estimasi dari nilai kasar yang disebutkan tadi. Kemudian persentase dari threshold atau persentase dari tingkat kesukaran, dan R visceral. R visceral adalah untuk daya beda. Selain yang tadi disebutkan yang di atas, yaitu analisis fit model RAS. Kemudian yang keenam adalah perbandingan tingkat kesukaran peserta dengan model pada masing-masing butir, itu ditampilkan dalam skala logit scale, gitu kawan. Jadi lebih lengkap kesimpulannya, analisis quest ini lebih lengkap dan lebih teliti dibanding aplikasi olah data lainnya, termasuk SPSS yang lebih modern tapi hasilnya tidak sejelimet ini, tidak sedetail ini, tidak seteliti ini. Bahkan banyak kelemahan SPSS yang kita cek dari program Quest seperti pada SPSS dibandingkan program Acer Quest ini kawan. Kemudian referensi dari Setiawarno 2017 Universitas Negeri Yogyakarta. Oke kawan, sekian dulu preposisi atau pendahuluan sebelum kita membaca output analisis Acer Quest. Nanti pada kesempatan sebentar lagi akan kita jelaskan secara praktek langsung ke output dari Acer Quest yang belum saya otak-atik, yang masih apa adanya. Kemudian apabila ada yang sudah saya rubah itu saya kasih tanda nanti. Oke kawan, silahkan tunggu sebentar, saya akan menjelaskan itu semua. Oke kawan, kita lanjutkan. Mari kita
interpretasi output dari Acer Quest terhadap analisis butir instrumen kita. Mari kita buka. Inilah output asli kawan yang saya tandai dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ini adalah underscore SH, 2 ini underscore IP, 3 adalah underscore CA, 4 adalah underscore TN, dan 5 underscore LO seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ini yang masih dalam format Wattpad atau Notepad. Jadi supaya mudah kita membacanya, supaya mudah kita menampilkannya, maka saya rubah dulu ke dalam bentuk file. Jadi yang kita buka adalah file yang udah saya transformasi dari Wattpad ke Word seperti ini. Jadi kita akan buka yang nomor 1 dulu kawan, tentang underscore SH, yaitu analisis secara simultan. Kita buka. Inilah kawan tampilan dari underscore SH. Underscore SH adalah tampilan secara simultan, analisis secara simultan dari analisis item kita. Jadi dalam underscore SH ini menampilkan tentang N jumlah sampel kita, yaitu 111, jumlah responden maksudnya atau test. Kemudian L ini adalah 23, L adalah jumlah item, dan diolah pada probability atau tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan probability 0,5%. Begitu kawan. Kemudian di sini menjelaskan data yang diolah adalah data 23. Ini adalah data-data tentang apa kita, tentang data yang kita olah. Ini dia 111 responden, 23 item, all item, berarti semua item adalah dianalisis, tidak ada yang error. Kemudian 111 test, all test, berarti 111 test adalah semua responden, tidak ada yang error atau tidak ada yang tidak dianalisis, semua dianalisis. Kemudian ini oke, kita masuk ke item estimate result. Kemudian saya catatkan kan, yang merah ini adalah cuman saya rubah warnanya aja dari hitam ke merah supaya kita lebih mudah dalam menekankan mana yang penting-penting. Kemudian yang warna biru muda adalah tambahan saya. Ini keterangan tambahan supaya enak kita membacanya begitu kawan. Oke, saya besarkan. Jadi di sini ada item estimate. Ini berbicara tentang item estimate result, artinya berbicara tentang tingkat kesukaran hasil analisis tingkat kesukaran dari item. Summary of item estimate. Jadi ringkasan tentang estimasi item. Di sini jelaskan tentang min sebesar negatif 0,02. Jadi tingkat kesukaran item kita adalah negatif 0,02. Kita tahu bahwa tadi 0,02 ini kalau kita rujuk dari kriterium tadi bahwa ini adalah memenuhi syarat, karena threshold itu yang diterima atau tingkat kesukaran yang ditoleransi itu antara 2 sampai negatif 2 sampai 2. Ini salah nih kawan, ini bukan 0,7. 0,7 ini untuk fit, jadi negatif 2 sampai dengan 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini instrumen kita telah memenuhi syarat dari tingkat kesukaran. Artinya instrumen kita tidak terlalu susah dan tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Kemudian ini standar deviasinya, kemudian ini realitasnya, kemudian fit statistik. Ini dia. Inilah kawan fit statistik. Kalau tadi yang di atas ini adalah teori tes klasik. Kemudian yang bawah ini adalah teori respon butir, ya kan? Yang klasik ini yang modern. Jadi yang modern ini teori respon butir atau IRT. Yang di atas tadi adalah CTT atau classic test theory. Yang di bawah ada IRT. Ini yang IRT atau yang teori respon butir, yaitu terdiri atas infinite mean square atau MNSQ, ya kan?
Artinya ini untuk menjelaskan fit model ras tadi kawan. Yang fit model ras tadi baru ini dah. Baru yang tadi ini kawan, yang tadi saya hapus tadi. Coba kita kopikan kemari. Ini kriteriumnya. Kita buat. Jadi fit model ras ini yaitu itu tidak boleh kurang dari 0,77 skala logit sampai dengan 1,30 skala logit, begitu kawan. Kemudian ini kita tahu bahwa main dari infit MNSK adalah 1, ya kan? Kemudian main dari atau rata-rata dari outfit T adalah 0,99. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa ini kawan kriteriumnya, bahwa untuk mengetahui fit model ras tadi kan ada 2 kriterium, yaitu kriterium pertama adalah berdasarkan nilai infit MNSQ, ya kan? Kemudian berdasarkan nilai outfit T. Jadi outfit T ini tidak boleh tidak cocok dengan model ras. Jadi outfit adalah lebih kecil atau sama dengan 2 atau tidak boleh melebihi dari 2. Kemudian infit MSQ nya adalah tadi saya sebut, yaitu antara 0,77 sampai 1,3. Ini kemudian harus memenuhi juga dengan infit, harus memenuhi juga dengan outfit T, yaitu tidak boleh lebih dari 2. Ini kawan, yang ingat kawan, yang biru muda adalah tambahan saya sendiri untuk menjelaskan. Ini kawan, jadi coba kita cek bahwa ini nilai infit MSQ adalah 1 adalah termasuk dalam rentangan ini kawan, antara 0,7 sampai 1,30. Jadi kesimpulannya rata-rata dari item instrumen kita adalah memenuhi syarat dari fit model ras. Begitu juga dengan kriteria outfit T. Ini dia outfit T nya ini kawan. Ini di atas ini kolom baris infit MNSQ min square, kemudian yang di bawah ini adalah baris dari outfit T ini kawan. Jadi outfit T di sini nilainya adalah, kita lihat, yaitu negatif 0,06. Maka ini bukan infit T yang dilihat. Kalau infit min square baru yang dilihat adalah infitnya. Tapi kalau T yang kita lihat adalah outfitnya. Ini kan. Kalau T adalah outfitnya. Ini kan nampak. Kalau infit min square itu yang dilihat adalah infitnya. Kemudian kalau yang T itu adalah outfitnya, yaitu outfit T. Jadi kita tengok di sini outfit T kita adalah negatif 0,06. 0,0 ini kan lebih kecil dari 2 kan. Jadi kesimpulannya bahwa instrumen kita ini adalah telah memenuhi unsur fit model ras. Jadi telah fit sesuai dengan model ras dalam analisis IRT, yaitu item responsibility test, teori tes item. Teori respon item gitu maksudnya kan. Kemudian kita geser ke bawah lagi, tentang di sini tentang chest estimate. Oke kan, kalau yang di atas tadi menjelaskan tentang item estimate, yaitu estimasi tentang item. Sekarang ini adalah chest estimate ini kan. Chest estimate. Jadi kita akan melihat output estimasi dari chest atau subjek atau responden kita atau sampel kita, yaitu ini datanya dihasilkan main chest adalah 0,04. artinya 0,04 ini adalah rata-rata berarti rata-rata kemampuan responden dalam menjawab instrumen kita adalah 0,04.
Sekali lagi kalau kita lihat 0,04 ini dalam threshold adalah terletak antara, kita lihat kriterium threshold. Ini dia. Kita lihat kriterium threshold. Kita geser ke atas. Ini dia kriterium threshold yang diterima adalah threshold lebih besar dari 2 sangat sukar, threshold lebih kecil dari negatif 2 adalah sangat mudah. Jadi kesimpulannya, rentangan di sini adalah yang diterima atau bisa ditolerir. Kalau kurang atau lebih dari ini berarti tidak bisa ditolerir. Jadi kalau lebih dari 2 tidak bisa diterima, kurang dari negatif 2 berarti tidak bisa diterima, artinya terlalu mudah. Dan lebih dari 2 adalah terlalu susah. Jadi kita lihat punya kita tadi nilai mean dari summary chest estimate-nya adalah 0,04. 0,04 ini berarti terletak di dalam skala logit yang dipersyaratkan, yaitu antara skala logit negatif 2 sampai skala logit 2. Jadi 0,04 ini terletak di antara negatif 2 dan 2. Jadi kesimpulannya diterima. Artinya tingkat kesukaran atau threshold dari maksudnya ini bukan tingkat kesukaran, bukan threshold kawan. Ini maksudnya tingkat kemampuan responden dalam menjawab instrumen adalah bisa diterima atau memenuhi syarat, yaitu sebesar 0,04 gitu. Kemudian ini standar deviasinya, kemudian R adjusted, kemudian ini reliabilitas dari item yang reliabilitas dari chest. Kita bicara chest, reliabilitas dalam chest dalam menjawab item-item instrumen adalah besar 0,85. jadi dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang cukup tinggi karena minimal reliabilitas yang diterima adalah 0,6. jadi dapat dikatakan bahwa item kita telah mampu atau telah memenuhi syarat jika dilihat dari tingkat dari tingkat kemampuan responden dalam menjawab soal, kemudian reliabilitas responden juga telah memenuhi syarat. Kemudian kita lihat fit. Kalau tadi yang di atas adalah fit dari item, ini fit dari chest, fit dari subjek. Jadi kita akan melihat apakah subjek tersebut memenuhi fit dari fit model RAS yang dipersyaratkan dalam teori item respon teori yang modern. Bahwa kita lihat di sini yaitu nilai mean atau rata-rata dari ini fit sukarnya adalah 0,98. 0,98 ini adalah terletak di antara skala logit yang diterima tadi kawan, antara 0,77 sampai 0,13. Jadi dapat kita simpulkan 0,9 ini adalah diterima karena masuk dalam skala logit. Kemudian kita lagi dengan infit. Kita bukan infit. Kalau T kita melihat outfit yang seperti tadi ini. Kalau ini outfit, kalau T kita outfitnya yang kita lihat. Jadi ini kawan. Kalau outfit kita yaitu sebesar negatif 0,10. Tadi saya sebutkan kalau T, outfit T ini persyaratannya adalah coba kita buka lagi. Berapa tadi? Ini dia. Kalau outfit ini harus lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2, tidak boleh melebihi 2. Ini dia. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa outfit T dari chest atau subjek kita adalah lebih kecil dari 2. Artinya bahwa dilihat dari outfit T dan dilihat dari infit mean square bahwa respon kita adalah telah memenuhi syarat dari model teori analisis butir atau teori respon butir atau IRT gitu kawan. Kemudian yang di atas tadi begitu juga bahwa responden atau tes kita telah memenuhi syarat dari teori tes klasik atau CTT,
Itu kawan. Kemudian yang di bawahnya lagi, inilah salah satu kelebihan dari program Acer Quest. Ini tidak akan ditemukan pada program pengolahan data manapun juga. Yang grafik seperti ini kawan. Ini yang sebelah kiri ini namanya adalah grafik logit atau scale logit antara kemampuan responden yang ditunjukkan sebelah kiri ini kawan. Kemudian tentang tingkat kesukaran dari suatu item instrumen itu yang sebelah kanan. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini skala logit ini yaitu yang paling tinggi adalah 2,0. Kemudian skala logit yang paling rendah adalah negatif 2. Artinya apa? Bahwa suatu tingkat kepintaran responden dalam menjawab suatu instrumen itu tidak boleh melebihi dari 2 skala logit dan tidak boleh kurang dari negatif 2 skala logit. Kemudian begitu juga bahwa instrumen kita item-itemnya tidak tingkat risetnya atau tingkat kesukarannya tidak boleh melebihi dari 2 skala logit, dan tingkat kemudahannya dari soal instrumen kita tidak boleh kurang dari negatif 2 skala logit. Itu maksudnya kawan. Jadi ini adalah, kalau kita kecilkan, ini adalah sebaran dari sebaran berpasangan. Kalau kecil begini kawan, sebaran berpasangan antara kemampuan responden dengan tingkat kesukaran atau kemudahan dari item instrumen kita. Jadi yang paling atas ini kalau kita lihat, kalau kita zoom kawan, ini bahwa tingkat kepintaran responden kita dalam menjawab instrumen kita ini adalah terletak pada skala 1,0 di atas sedikit. Ini sekitar 1,1 skala logit ini kawan, yaitu terdapat 1 orang. Tapi di sini tadi disebutkan bahwa satu tanda ini mewakili 2 orang responden. Berarti ada 2 responden yang paling pintar dengan skala 1,1. Kemudian sebaliknya ini kawan, kalau kita lihat dari tingkat kesukaran item instrumen kita, instrumen kita hampir mendekati 2. Ini tepatnya ini 1,9 skala logit tingkat kesukarannya. Jadi tinggi tingkat kesukarannya yang ini kawan, ya kan? Jadi 3.5 ini adalah nomor item kita yang paling susah. Kemudian disusul item nomor 21, item nomor 16, item nomor 6, nomor 2, nomor 5, 4 dan seterusnya. Ini yang kita kasih warna ini kawan. Ini adalah item-item yang tidak mungkin bisa dijawab oleh responden. Itu artinya kawan, soalnya responden paling pintar aja pada skala 1,1. Sedangkan ini item-item ini ada sekian banyak, ini berada pada di atas dari responden kita yang paling pintar. Artinya tidak ada satupun responden yang bisa menjawab skala-skala item-item ini, yaitu 3, 21 dan seterusnya. Kemudian ini ada 3.5, 2.5, ini 5 semua. Ini menandakan apa? Ini masuk akal kawan. 5 ini adalah skor tertinggi yang didapat dalam setiap item. Apabila setiap responden menjawab dengan benar soal uraian ini kan soal uraian, maka nilainya 5. Jadi pada skor 5 atau kunci 5 pada setiap item yang ini adalah responden ini tidak bisa menjawab semuanya, tidak satu pun bisa menjawab, yaitu tepatnya 3.5. Berarti item nomor 3 pada nilai kelima atau pada kunci kelima itu tidak terjawab. Kemudian nomor item 21 pada kunci kelima itu tidak bisa dijawab. Artinya apa? Bahwa responden di sini tidak bisa menjawab item nomor 3 secara sempurna. Jadi 5 ini kan nilai sempurna kawan, nilai betul sempurna. Kalau 4 itu betul tapi tidak sempurna, apalagi 3 betul kurang sempurna. Kalau 2 itu betul tapi cuma sedikit yang sempurna, dan kalau 1 itu menjawab tapi sedikit sekali yang bisa, gitu kawan. Jadi kesimpulannya 3.5 ini adalah responden tidak bisa menjawab pada item nomor 3 secara sempurna, item nomor 21 secara sempurna, dan seterusnya. Kemudian kita lihat yang di bawah. Yang di bawah ini nampak
X atau responden kita ada satu silang. Satu silang ini sekali lagi mewakili dua responden sini kawan. Jadi ada dua responden kita ini yang paling lemah dalam menjawab, yang paling lemah kemampuannya dalam menjawab instrumen kita ini, yaitu terdapat dua orang. Ini sekitar terletak pada skala negatif 1,8 ini, sekitar negatif 1,8 skala logit ini kawan. Sedangkan instrumen kita ada satu biji, yaitu pada item nomor 22.2. Jadi 22.2 ini maksudnya adalah item nomor 22 kunci kedua. Jadi pada kunci kedua ini yang paling mudah atau paling banyak siswa yang menjawab benar, begitu kawan. Jadi sekali lagi kawan, ini item nomor 22.2 ini adalah item yang paling mudah. Maksudnya di sini adalah item kita ini berada pada skala sekitar 1,9, sedangkan pada responden yang paling tidak mampu, bisa katakanlah paling bodoh dalam menjawab soal ini, itu terletak pada skala 1,8. Artinya bahwa skala kita ini yang nomor 22, terutama pada kunci kedua ini lebih rendah dari semua responden yang ada. Soalnya responden yang paling bodoh sekalipun, maaf ini kata-kata supaya lebih jelas, ini responden yang paling bodoh sekalipun masih bisa menjawab soal yang paling mudah. Jadi soal yang paling mudah ini masih bisa dijawab oleh responden kita yang paling bodoh. Jadi responden yang paling bodoh ini masih bisa menjawab soal yang paling mudah, itu maksudnya. Kemudian kebalikan tadi yang di atas, bahwa responden yang paling pintar sekalipun, ini kawan, yang X ini ada dua responden, itu tidak bisa menjawab sebanyak soal ini, apalagi responden yang tingkat kemampuannya di bawah dari yang ini, ya kan? Yang paling pintar saja tidak bisa menjawab ini. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya ini item-item ini harusnya di apa nih kawan? Harusnya diperbaiki agar supaya letaknya ke bawah sini, ya kan? Ya, harusnya letaknya ke bawah sini, dan tingkat kepandaian ini nanti biar otomatis akan semakin naik gitu kawan. Jadi ini berbanding terbalik antara subjek dengan item ini. Kalau ini turun, ini naik. Kemudian yang diinginkan maksudnya begitu kan ya. Jadi ini harus diperbaiki. Kalau juga tidak bisa diperbaiki, mungkin karena tidak ada waktu cukup atau mungkin karena itemnya banyak. Soalnya di sini itemnya ada 23, sedangkan kita cuma perlu 10 karena ini soal uraian. Mengingat soal uraian itu kan berat, jadi nanti kasihan subjeknya, nanti terlalu banyak menjawab, nanti malah jawabannya asal-asalan, nanti terkena di analisis butir klasik, terutama yang distractor tadi, pengecohan itu kena gitu kan. Makanya dibuat sedikit saja atau 10, itu udah standar. Kemudian yang di bawah ini bagaimana tindakan kita yang akan kita ambil kalau item butir kita terletak di bawah dari siswa yang paling bodoh. Jadi ini secara teori juga harus diperbaiki soalnya kan, agar ini naik gitu kan, agar ini naik gitu kan. Tapi itu pun tidak apa-apa, nanti dihilangkan atau ya bisa dihilangkan. Tapi ini tidak parah karena apa? Karena selisihnya cuma sekitar satu skala ini kan. Tapi kalau yang di atas ini mencolok dan banyak sekali, makanya ini jadi perhatian kita. Ini harus diperbaiki atau dibuang. Tapi dalam hal ini kayaknya mau dibuang, gitu kan? Karena kita cuma perlu 10 item, sedangkan sini kan banyak. Kemudian tadi udah saya coba ini kawan. Ini ada merah-merah ini berarti yang mau kita buang, rencananya mau kita buang. Kemudian yang hijau-hijau ini tidak bisa dibuang karena tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk membuang suatu item atau menggugurkan suatu item harus memenuhi dua syarat. Satu, memenuhi jumlahnya harus cukup. Kalau masalah jumlah kita sudah cukup karena banyak kali, ini 23, kita cuma perlu 10. Kemudian harus memenuhi unsur keterwakilan setiap indikator. Jadi setiap indikator itu harus ada mewakili item-item. Kalau tidak ada wakil, otomatis indikator terbuang. Sedangkan dalam kerangka pemikiran kita kan indikator itu sudah ditetapkan, begitu kan. Kemudian nanti akan kita uji lagi dengan uji selanjutnya dengan list rel gitu kan.
Jadi yang hijau-hijau ini tidak bisa dibuang karena ini mewakili dari indikator. Kalau ini dibuang berarti indikator tidak ada yang mewakili, itu maksudnya. Oke, coba kita tunjukkan secara praktisnya. Nah, ini kawan. Inilah dia. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hitung aja manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Jadi ini ada 23 item kawan. Sedangkan ini nomor-nomor item nomor 1 sampai 101. Jadi ini yang merah-merah itu tadi itu kawan, yaitu item nomor 2 bisa dibuang, nomor 3 bisa dibuang. Karena ini setiap garis tebal ini adalah terbesarkan. Ini setiap garis tebal ini satu indikator. Ini satu indikator. Ini ada garis tebal. Ini adalah sekat jaraknya antar indikator, ya kan? Jadi indikator pertama ini ada dua sub indikator, ya kan? Setiap sub indikator ada 2 item. Nah, ini dia. Kemudian indikator kedua ada 2 sub indikator. Setiap sub indikator ada 2 item. Ini kawan. 1, 2, 1, 2. Kemudian yang indikator ketiga ini ada 2 item, ya kan? Ada 3 sub indikator. Sub indikator pertama terdiri atas 2 item. Sub indikator kedua terdiri atas 3 item. Ini kawan. Sub indikator ketiga terdiri atas 2. Kemudian ini indikator yang keempat terdiri atas 2 sub indikator masing-masing 2 item. Begitu juga yang kelima. Jadi coba kita perhatikan ini yang merah-merah ini kenapa bisa dibuang? Karena ini indikator pertama, ini pada sub indikator pertama pada indikator pertama itu terdiri atas 2 item. Jadi kalau item yang nomor 1 kita buang masih ada sisanya yang indikator nomor 1. Begitu juga sub indikator nomor 2 pada indikator pertama. Jika kita buang yang ini berarti ini item nomor 1, 2, 3 masih ada yang mewakili yaitu indikator keempat. Begitu juga ini pada indikator yang kedua pada sub indikator pertama. Ini kita buang ini, ya kan? Kita buang ini, yaitu item nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 masih ada wakili yaitu indikator nomor 5. Itu maksudnya kawan. Jadi yang merah-merah ini adalah merah-merah yang tadi saya tandai. Ini kawan, ya. Yang merah-merah ini yang harus kita buang. Nanti setelah buang kita tes lagi, tapi ini masih rencana, gitu kan? Sebetulnya ini tidak buang tidak masalah, karena nanti saya sebutkan bahwa semua item dan instrumen kita ini telah memenuhi syarat. Artinya tingkat kesukaran item-item ini itu masih bisa ditolerir, karena itu tadi saya sebut tingkat kesukaran item tidak boleh melebihi dari 2 skala logit. Sedangkan ini baru sekitar 1,9 paling kuat ini kawan. 1,9 skala logit ini kan, ya kan? Jadi masih di bawah 2. Kecuali udah di atas 2 itu wajib kita buang. Artinya item kita ini telah memenuhi syarat dari skala logit, tingkat dari segi thresholdnya, tingkat kesukarannya masih bisa ditolerir, kawan. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke kawan, kita lanjutkan lagi ke bawah. Kita scroll ke bawah. Kita di sini masuk ke dalam item fit. Ini ada item fit nih. Jadi kalau kita bicara item fit ini berarti kita akan diarahkan kepada pengecekan atau hasil analisa dari item-item dalam instrumen kita ini, apakah telah memenuhi syarat dari model RAS yang tadi saya sebutkan. Bahwa fit model RAS itu adalah salah satu analisis statistik item butir dari analisis modern atau IRT tadi, yaitu item response
dari teori respon butir bahasa Indonesianya. Jadi disebutkan N ada 111. Jadi yang dianalisis adalah seluruh subjek kita, seluruh sampel kita 111 orang. Kemudian L item kita 23. Jadi semua item kita dianalisis, tidak ada yang crash atau tidak ada yang error pada level 0,5 atau tingkat kepercayaan analisis kita ini adalah 0,5% atau tingkat kepercayaannya 95%, 0,5%, 50% tingkat kepercayaannya. Oke. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dalam kita melihat suatu instrumen itu item-itemnya apakah telah memenuhi syarat model fit RAS atau belum, itu dilihat dari nilai infit MNSQ atau nilai outfit T. Dalam hal ini kita akan melihat dari infit MNSQ atau infit mean square. Jadi mean square-nya tadi yang sudah saya sebutkan adalah tidak boleh kurang dari 0,77 skala logik dan tidak boleh lebih dari 1,30 skala logik. Jadi kalau kita lihat grafik ini kawan, ini saya tunjukkan dulu, ini adalah skala logik ini ya kan. Kemudian yang ke bawah ini adalah item nomor 1, 2 sampai item nomor 23. Kemudian titik-titik ini adalah responden yang menjawab. Jadi di sini ada keterangan each X represent one student. Maksudnya apa kawan? Masing-masing lambang logo X ini mewakili satu orang responden atau student gitu kan. Jadi kalau kita hitung X represent satu student. 1 2 3 4 5 6 7 8 sama 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 23. Jadi maksudnya kawan, ini titik-titik ini kita kan sini bicara tentang item, yaitu item fit. Kita tidak bicara tentang chest fit udah bicarakan di atas, sekarang item fit. Jadi kita tidak ada masalah-masalah chest lagi, tidak ada masalah responden. Jadi titik-titik ini bukan responden, adalah item. Jadi one X representation one student. Student sini adalah item nih kan. Jadi satu X merepresentasikan atau wakili satu item. Jadi ini kalau kita hitung ini bintang-bintang ini ada 23 karena di sini kan ada 23 item yang kita analisis. Oke. Kemudian kita lihat skala. Ini skala ini yang memenuhi syarat tadi saya sebutkan dari 0,77 skala logik. 0,7 letaknya berarti di sini kawan. Ini dia. Ini 0,71, ini 0,83, berarti di tengah-tengah ini adalah 0,77. Tarik ke bawah gitu kan. Kemudian yang 1,3 bahwa tidak boleh nilai infit mean square-nya melebihi 1,3. 1,3 berarti letaknya antara 1,2 sama 1,4, berarti di sini. Kita tarik. Jadi dari gambaran ini dapat kita lihat bahwa jika kita tarik garis minimal min infit min square dan garis optimal min square, maka titik-titik ini adalah berada di dalamnya, artinya tidak keluar dan tidak lebih dari garis optimal min square. Artinya apa? Titik-titik item ini adalah terletak dalam rentang infit min square yang diterima supaya model kita fit dalam RAS gitu kawan. Jadi kesimpulannya apa? Semua item kita adalah telah memenuhi syarat model fit RAS atau fit model RAS. Walaupun tadi di atas kita nampak bahwa soal kita ini lebih sulit daripada kemampuan respondennya. Kemudian ini kemudian saya jelaskan lagi kan masalah ini tadi. Masalah penyebarannya di sini, penyebaran dari item kita ini tidak kurang sempurna. Tapi kalau penyebaran item dari responden udah sempurna, maksudnya sempurna adalah telah mengikuti kurva normal. Ini dia berbentuk lengkung, di atasnya adalah puncaknya, kemudian di sini di atas semakin mengecil, di bawah semakin mengecil. Artinya siswa yang pintar dan siswa yang bodoh itu jumlah sedikit dibanding dengan jumlah siswa rata-rata yang memiliki jumlah responden yang memiliki kemampuan rata-rata. Ini dia, rata-ratanya adalah pada 0. Harusnya ini 0 adalah kemampuan rata-rata. Jadi puncaknya ini harusnya di 0 sini kawan. Kemudian begitu juga seharusnya item ini puncaknya di 0, tapi ternyata di sini menyebar, membentuk 3 kelompok. Kelompok yang di atas yang
melebihi sukar daripada kemampuan responden. Kemudian ini sekitar skala 0,7 ini mengelompok, kemudian mengelompok lagi di sini di skala negatif 1. Harusnya mengelompoknya itu puncaknya di 0 nih kawan, mengikuti responden ini. Responden ini udah betul, jadi harus di sini. Jadi memang kalau dilihat dari sebaran itemnya memang kurang bagus, tapi walaupun demikian masih memenuhi syarat dalam uji infit mean square ini. Soalnya infit mean square nilainya masih berada dalam rentangan scale logic, yaitu di antara 0,7 sampai 1,3. Jadi kesimpulan terakhirnya bahwa item kita ini telah memenuhi syarat untuk dijadikan atau digunakan dalam penelitian yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya masih ada yang kita perbaiki di sini agar hasilnya lebih bagus lagi. Jadi kita kalau mau memperbaiki, membuang ini, hasilnya lebih bagus lagi, atau kita perbaiki, kalau nggak mau kita buang, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa karena telah memenuhi syarat, gitu kan. Oke kawan, kita tengok ke bawah. Oke, udah habis. Kita telah menganalisis output yang pertama, yaitu output underscore SA. Jadi output yang pertama underscore SA telah kita lewati. Kemudian nanti kita akan melihat output yang kedua, yaitu underscore IT, tentang item. Sebetulnya hasilnya sama dengan yang tadi kawan, cuman ini adalah lebih mendetail lagi, lebih rinciannya gitu. Kemudian yang CA ini ini dia yang CA dan TN dan low. Nanti akan kita lihat yang nomor 2 ntar lagi kawan. Oke kawan, kita lanjutkan pada output yang kedua, yaitu output underscore IT ini kawan. Inilah tampilan underscore IT yang mengestimasi item-item kita secara terperinci. Kalau tadi itu estimasi underscore CA adalah estimasi secara keseluruhan atau secara bersama-sama gitu kawan. Jadi ini diuraikan lagi secara sendiri-sendiri, ini item, kemudian nanti ada CA atau chess atau subjeknya gitu kawan. Jadi kita lihat di sini item estimate result in output order, ini judulnya. Jadi ini adalah tingkat kesukaran dari item, itu maksudnya kawan. Kemudian harap diingat, ini yang biru muda ini adalah saya yang menambah kawan. Kemudian yang merah-merah ini bukan. Kalau yang merah ini adalah saya cuma berubah warna aja, tuh kawan. Ini dia warna. Ini harus merah. Sebetulnya ini masih berhubungan dengan tadi kawan, cuman ini adalah penjelasan lebih mendetail, penjelasan tentang threshold, yaitu tentang tingkat kesukaran item. Kemudian bagaimana nilai infit mean square-nya, kemudian bagaimana nilai outfit T-nya, untuk melihat apakah item-item ini telah memenuhi syarat model fit, model ras modelnya dalam teori analisis butir yang interaktif gitu kawan. Sedangkan yang ini adalah analisis butir klasik yang sebelah sini. Yang ini yang modern interaktif kawan, begitu. Jadi mari kita lihat bagaimana thresholdnya. Kawan, sudah masuk. Jadi cara membacanya adalah ini skor item nomor 1, skornya 237 dari skor maksimalnya 444 gitu kawan. Jadi ini skor mentahnya, kemudian skor maksimalnya, kemudian ini thresholdnya. Jadi kita karena soal uraian kawan, jadi kita terdiri atas 5 kunci. Jadi ini nampak bahwa
pada kunci nomor 1 tidak ada nilai kesukarannya karena dia yang paling mudah. Kemudian yang nomor 5 ini adalah tingkatan kunci yang paling tinggi, yaitu jika menjawab sempurna. Jadi kita lihat di sini thresholdnya adalah yang di kolom 5, kunci 5, yaitu thresholdnya sebesar 1,33 gitu kawan. Sedangkan yang ini secara teori harus lebih rendah dari yang 5, karena yang 5 ini adalah tingkat kesulitannya yang lebih tinggi atau tingkat kesukaran lebih tinggi. Jadi di sini nampak nilai 1,33 lebih besar dari 0,67, negatif 0 ini. Jadi udah betul secara teori kawan. Jadi kita cocokkan lagi threshold 1,33 pada item nomor 1 ini adalah masih berada pada rentang skala logit yang dipersyaratkan, yaitu kita tahu bahwa indeks kesukaran atau indeks threshold skala logit itu antara negatif 2 sampai 2. Jadi kita nilainya 1,3 adalah masih di bawah 2. Kesimpulannya, item nomor 1 adalah memenuhi persyaratan threshold atau tingkat kesukaran. Kemudian bagaimanakah item nomor 1 ini telah memenuhi persyaratan fit model RAS atau belum? Kita lihat di sini, infit min square-nya 0,92. Kemudian outfit T-nya negatif 0,5. Tadi outfit T untuk melihat ini adalah tidak boleh lebih dari 2. Jadi negatif 0,5 ini lebih kecil dari 2. Artinya jika dilihat dari outfit T, maka item nomor 1 telah memenuhi syarat model fit RAS. Kemudian jika kita lihat lagi dari infit min square ini sebesar nilainya 0,92, ini adalah berada dalam rentangan yang dipersyaratkan dalam skala logik agar supaya item itu fit model RAS-nya terpenuhi, yaitu tadi persyaratannya minimal tidak boleh kurang dari 0,77 dan tidak boleh lebih dari 1,30. Jadi di sini 0,92 adalah berada pada rentangan itu. Jadi kesimpulannya memang fit, item nomor 1 adalah fit sesuai dengan RAS model gitu kan. Kemudian begitu juga selanjutnya. Ini setelah kita teliti memang ini memenuhi syarat semua kawan, seperti yang dalam gambar grafik tadi. Ini soal item nomor 18, ini sambungannya sampai 23. Kemudian ini min rata-rata dari threshold ini adalah min rata-rata secara keseluruhan adalah negatif 0,02. Negatif 0,02 adalah berada dalam rentangan 0,7 sampai skala 1,30 dalam skala logik threshold atau tingkat kesukaran. Jadi kesimpulannya secara umum bahwa instrumen kita ini memenuhi syarat dari tingkat kesukaran. Kemudian bagaimanakah secara umum dari angkat kita ini apakah telah memenuhi persyaratan fit model RAS atau belum? Maka kita lihat dari min atau rata-rata dari infit min square sebesar 1,0 dan outfit T sebesar negatif 1,0 negatif 0,1. Jadi jika kita lihat di sini kawan, tunggu ini salah ngasih warna, kita rubah dulu warnanya kawan. Ini harusnya yang jadi perhitungan. Jadi jika kita lihat di sini bahwa secara keseluruhan instrumen kita ini, ya kan, memiliki nilai outfit T sebesar negatif 0,1 adalah lebih kecil dari 2 skala logik. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan outfit T, instrumen kita ini telah memenuhi atau telah fit dengan model RAS yang ditetapkan. Kemudian jika kita lihat dari nilai min infit min square sebesar 1,0, bahwa secara umum instrumen kita ini juga telah memenuhi syarat karena 1,0 ini adalah terletak di antara rentangan skala yang ditetapkan, yaitu antara 0,77 skala logit sampai 1,30 skala logit. Jadi kesimpulannya instrumen kita ini telah memenuhi syarat jika dilihat dari output underscore IP gitu kawan. Kemudian kita lihat lagi output yang ketiga, yaitu underscore CA. Underscore CA adalah output estimasi dari program Quest yang menganalisis analis butir dilihat dari subjeknya kawan. Jadi ini name, ini subjek 1 sampai 111 ini kawan, ini kan. Jadi kita menganalisis chest atau subjeknya.
atau responden kita atau sampel kita. Jadi apa yang dinilai di sini? Coba kita lihat judulnya dulu, all one all and 111. Jadi semuanya ini memberitahu kita bahwa komputer menganalisis semua subjek yang diinput. Kemudian L23 probability level 0,5. Kemudian semua item juga dianalisis dengan tingkat kepercayaan 0,5 atau tingkat kepercayaan 50% itu kawan. Oke. Coba kita contohkan pada subjek nomor 1. Pada subjek nomor 1 skornya 9 dari skor maksimal 92. Jadi subjek nomor 1 mampu menjawab benar 9 dari 92 soal yang ada, maksudnya kawan, gitu kan. Kemudian estimate ini adalah menandakan tingkat kemampuan responden dalam menjawab instrumen kita ini, yaitu sebesar negatif 1,77. Kemudian jika kita konsultasikan dengan kriterium tadi tentang preset, tentang skala logit tadi, bahwa skala logit kemampuan responden dengan tingkat kesukaran item antara yang ditolerir adalah antara negatif 2 sampai 2, maka negatif 1,77 ini adalah termasuk dalam rentangan itu. Jadi kesimpulannya, subjek nomor 1 adalah memiliki kemampuan dalam menjawab instrumen adalah termasuk dalam kategori diterima, ya kan, memenuhi syarat, artinya tidak terlalu bodoh dan tidak terlalu pintar. Kemudian infit min square, kemudian output T, ini salah lagi. Ini digunakan untuk melihat apakah responden ini telah memenuhi syarat sesuai dengan fit model RAS atau belum. Jadi yang kita lihat fit model RAS sebagai analisis teori respon butir itu bukan hanya item aja, tapi responden kita cari juga, itu kawan. Ini dia. Jadi di sini dapat kita lihat nilai output T dari responden nomor 1 adalah negatif 0,75, adalah lebih kecil dari 2 seperti yang dipersyaratkan 2 skala logit. Artinya jika dilihat dari nilai ini, maka responden nomor 1 memenuhi syarat fit model RAS. Kemudian jika kita lihat dari angka infit min square sebesar 0,73, ini juga terletak di antara rentangan yang dipersyaratkan dalam skala logit, yaitu antara 0,77 sampai ini 0,73, maka yang ini tidak memenuhi syarat nih kawan, 0,73. Harusnya kan 0,77 ini kawan. Jadi yang ini tanda tanya. Yang ini kan tanda tanya. Coba kita kasih warna kuning. Kita kasih warna khusus. Kita kasih warna apa ya? Warna hijau. Artinya ini tidak memenuhi syarat ini. Jika dilihat dari infit min square, responden nomor 1 tidak memenuhi syarat dari fit model RAS. Jika dilihat dari infit min square, tapi jika dilihat dari output T, maka responden nomor 1 ini telah memenuhi dari fit model RAS, gitu kawan. Jadi kesimpulannya tetap memenuhi, boleh dikatakan memenuhi, boleh tidak, tapi kalau kita bisa mengambil memenuhi. Makanya tadi dalam kesimpulan secara umum disebutkan bahwa semua responden ini memenuhi syarat dalam uji ini, gitu kawan. Uji asumsi asumsi fit model RAS, kawan. Dan begitu juga responden nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya sampai responden nomor 111 ini kawan. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan testing input order, keterangan aja. Ini min rata-rata. Jadi kesimpulan secara umumnya responden kita ini telah memenuhi syarat preset, kemudian telah memenuhi syarat fit model RAS atau belum. Kita lihat dari minnya ini, nilai min ini kawan. Min dari estimate sebesar 0,04 adalah berada dalam rentangan negatif 2 sampai 2. Artinya
secara umum responden kita memenuhi syarat dari kemampuan dalam menjawab soalnya, gitu kawan. Kemudian in-fit mean square adalah sebesar 0,98, walaupun tadi ada responden nomor 1 tidak memenuhi syarat yang tipis, cuman beda 0,02 skala aja kawan. Jadi secara umum kita lihat di sini bahwa in-fit mean square nilainya adalah 0,98 adalah terletak di antara 0,77 sampai 1,30 skala logit, artinya diterima, artinya responden kita memenuhi syarat sebagai fit model RAS. Kemudian jika kita lihat pada outfit T, maaf ini salah ngasih warna. Ini outfit T. Jadi outfit T kita, main outfit T dari responden kita adalah sebesar negatif 0,10. Jadi negatif 0,10 ini kan lebih kecil dari 2. Jadi kesimpulannya bahwa responden kita rata-rata, ya kan, jika dilihat dari nilai outfit T, maka responden kita ini secara keseluruhan telah memenuhi syarat fit model RAS, kawan. Oke, jadi tidak ada masalah. Oke, selesai. Yang kedua, kita buka yang ketiga, yaitu yang keempat yaitu underscore PN. Underscore PN isinya apa aja? Underscore PN ini adalah kesimpulan dari analisis di atas. Jadi bisa dikatakan underscore PN atau output yang keempat adalah output yang paling penting, kawan. Jadi ini kesimpulan umumnya. Judulnya adalah item analysis result observed responses, ya kan, dengan N111 L23 dengan tingkat kepercayaan perhitungan 0,50. Artinya semua responden dan semua item tidak ada yang error dalam penginputan. Oke, kita lihat pada item nomor 1, ya kan, nilai in-fit mean square-nya adalah 0,92, ya kan. 0,92 ini kalau kita rujuk dari kriteria yang ada, maka 0,92 ini lebih besar dari 0,77 dan lebih kecil dari 0,130. Jadi kesimpulannya bahwa item nomor 1 ini adalah telah memenuhi syarat dari fit model RAS, kawan. Kemudian yang termasuk dalam teori respon butir. Kemudian yang di bawahnya ini adalah hasil analisis dari teori tes klasik, kawan, yaitu terdiri atas data mentah, ini skor mentah ini, kawan. Kemudian ini persentasenya. Jadi persentase dari skor mentah ini juga menunjukkan threshold atau tingkat kesukaran suatu soal, jadi tingkat kesukaran responden dalam menjawab soal. Tapi ini secara klasik, kawan, gitu kan. Kemudian ini ada poin visceral. Jadi poin visceral ini adalah menunjukkan daya beda, kawan. Jadi poin visceral itu kriterianya itu jika lebih dari 0,2 atau 0,3 berarti daya bedanya diterima atau daya bedanya ditoleransi atau memenuhi syarat. Kemudian tingkat kesukarannya ini adalah, kalau kita lihat, adalah 11,7% atau sama dengan 0,1. Jadi ini tingkat kesukarannya adalah 0,1 skala logit. Jadi 0,1 itu adalah termasuk dalam rentangan antara negatif 2 dan 2. Jadi kesimpulannya item nomor 1 adalah telah memenuhi syarat dari tingkat kesukaran atau threshold, gitu, kawan. Dari daya beda juga ini nilainya adalah 0,27. 0,27 ini adalah lebih besar dari 0,2, ya kan. Memang ini lebih kecil dari 0,3. Memang ada dua pendapat mengatakan minimal poin visceral itu adalah 0,2 dan itu mengatakan 0,3. Jadi dalam hal ini kita ngambil 0,2, maka item nomor 1 telah memenuhi syarat dalam daya beda, gitu, kawan. Oke. Kemudian mean ability ini adalah kemampuan. Bentar, kawan, kenapa saya ambil yang poin kelima? Karena kita ambil poin 5 adalah ini poin kunci yang paling maksimal, ya kan. Poin ini poin yang paling susah
Jadi skor maksimalnya di sini. Jadi secara teori semakin ke sini ini akan semakin mudah gitu kan. Tingkat kesukarannya otomatis kalau tingkat kesukaran sebaliknya, berarti akan semakin besar nilainya karena tingkat kesukarannya akan semakin menurun. Dengan menurunnya tingkat kesukaran maka nilai persentase akan semakin besar. Artinya jumlah skor ini akan semakin besar karena tingkat kesukarannya adalah semakin rendah dan ini adalah tinggi, makanya semakin kecil gitu kawan. Kecuali ini nomor 2 ini pengecualian. Ini kan mudah, kenapa cuma 5? Ini adalah pengecualian, ini kasus kawan. Seharusnya tidak begitu kan. Jadi kita dapat poin besaran memenuhi syarat, threshold memenuhi syarat, kemudian mean ability. Mean ability di sini kawan, ini mean ability di sini adalah mencerminkan kemampuan rata-rata dari mean ability adalah kemampuan rata-rata dari responden dalam menjawab soal, yaitu sebesar 0,44. Ini adalah kemampuan rata-rata dari responden dalam menjawab soal nomor 1 adalah sebesar 0,44. 0,44 berarti juga termasuk dalam skala antara negatif 2 sampai 2 skala logik. Jadi artinya mean ability juga memenuhi syarat yang dari skala logik. Oke, ini standar deviasi sebagai pelengkapnya. Oke kawan. Yang nomor 2 begitu juga sebaliknya, begitu juga nomor 3 sampai item nomor 23. Cara bacanya begitu. Kita lihat item nomor 23. Item nomor 23 kita cari. Ini item yang terakhir. Item yang terakhir ini penutup dari uraian output underscore TN adalah ini dari main test score. Jadi ini adalah main atau rata-rata secara umum dari instrumen kita. Dari 23 item ini adalah main test score-nya rata-ratanya adalah 49,29. Ini skor rata-rata skor mentahnya dengan standar deviasi 13,2 dan internal konsistensi. Internal konsistensi di sini adalah nilai korelasi Kuder-Richardson atau KR20 dalam analisis butir dengan teori klasik kawan. Jadi sebesar 0,85. Jadi 0,8 ini adalah termasuk tinggi. Ini sama dengan internal konsistensi ini sama dengan reliabilitas nih kan. Tapi reliabilitas Kuder-Richardson pada teori analisis butir klasik yaitu sebesar 0,85. Jadi 0,85 ini telah memenuhi syarat karena minimal nilai internal konsistensi atau reliabilitas suatu item itu adalah 0,6. Jadi 0,5 adalah jauh di atas daripada 0,6, artinya memenuhi syarat reliabilitas. Jadi instrumen kita secara umum memenuhi syarat reliabilitas dari Kuder-Richardson KR20 gitu kawan. Oke, itu dia underscore TN udah selesai. Kemudian ada satu lagi output yang kelima yaitu underscore low atau logit. Sebentar lagi akan kita mulai. Kita istirahat sebentar. Oke kawan, kita lanjutkan analisis output sequence yang terakhir yang kelima yaitu underscore low atau underscore logit. Ini kawan. Coba kita lihat isinya apa aja. Di sini judulnya adalah all score equivalent table. All N 111L 23 probability level. Jadi semua responden dan semua item adalah dianalisis semua. Tidak ada yang crash atau error. Dengan tingkat kepercayaan pengolahan adalah 0,50%. Jadi skala logit di sini menampilkan skor nih kawan, menampilkan skor mentah yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini yang paling tinggi 91 dan yang paling rendah adalah 1 nih kawan, ya kan? Skor ini kita baca skor estimate logit. Jadi estimate-nya ini dia 4,12. Kemudian
transfer estimate. Jadi ini kurang penting ini kawan. Ini tidak ada berhubungan langsung dengan analisis tes kita. Cuman estimate setiap skor aja nih kawan. Jadi ini bisa kita hiraukan. Walaupun demikian kita bisa mencocokkan kawan. Iya kan? Skor 91, estimate-nya 4,12. Sampai skor yang paling rendah, skor 1, estimate-nya negatif 3,41. Ini maksud estimate di sini, estimate logik di sini adalah menunjukkan kemampuan responden dalam menjawab soal, yaitu pada yang skor yang paling besar atau skor yang paling besar, responden memiliki skor paling besar 91, skor 91. Estimate logiknya adalah 4,12. Artinya kemampuan menjawab responden pada skala 4,12. Berarti 4,12 ini ada di atas 2 tadi kan. Jadi ini sangat tinggi sekali. Kemudian yang paling bawah adalah negatif 3,41. Jadi ini tingkat kemampuan responden dalam menjawab. Responden dapat skor 1 ini adalah negatif 3. Jadi kemampuan menjawabnya adalah negatif 3. Jadi negatif 3 ini di bawah dari skala logik yang ada, yaitu skala logik sampai negatif 4. Berarti masih masuk nih kawan. Tunggu tuh. Jadi ini tingkat kemampuan responden dalam menjawab yang dapat skor 1 adalah negatif 3,41, adalah lebih rendah dari skala logik tingkat kesukaran terlihat, yaitu cuman negatif 2 tadi kawan. Jadi ini di bawah standar. Yang di atas itu tadi di atas standar, karena skala logik tingkat kesukaran adalah sampai 2. Namun dengan ini jadi masalah karena ini bukanlah suatu persyaratan utama analisis butir kita. Ini cuma data pelengkap aja nih kawan. Oke, cuman itu aja kan. Jadi boleh dikatakan bahwa underscore low atau logik ini bisa dihiraukan kawan, karena ini tidak ada hubungan langsung dengan analisis butir kita. Oke kawan. Oke kawan, demikianlah penjelasan saya mengenai interpretasi output dari answer quest di interactive test analysis system untuk menganalisis instrumen penelitian tesis. Jadi jika ada yang belum paham maka dapat ditanyakan pada saya pada lain kesempatan. Untuk sesi ini saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.